Selamat pagi semuanya. Kali ini kita ingin bahas tentang latihan soal prakarya yang dimana kemarin kalian sudah latihan. Tentunya pembahasan ini bersama Ibu Titis. Tapi sebelumnya ada quotes bagus nih buat adik-adik. Nah, quotes-nya dari GM Power. Katanya, if you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is wake up. Nah, jadi nih adik-adik yang masih jadi kaum rebahan di rumah, ayo kita bangun, ayo kita wujudin mimpi kita bareng-bareng. Jadi jangan jadi kaum rebahan dulu ya. Next, mari kita mulai bahas. Tentunya soal ini ada 15 soal. Kalau misalnya adik-adik ingin menjawab, adik-adik tinggal pause dahulu videonya, lalu dilanjutkan kembali gitu. Nomor 1, kerajinan tangan berupa fungsi pakai yang bernuansa maritim. Ini udah ada warna merahnya ya, kata kuncinya maritim. Dapat terbuat dari limbah apa sih? Kalau maritim itu kan pasti bau-baunya laut ya kan? Apakah kerang, kaca, keramik, botol plastik? Menurut adik-adik yang mana nih jawabannya? Tentu saja ya, jawabannya itu adalah yang A, yaitu kerang. Mungkin adik-adik sebelum COVID-19, sebelumnya kan kalian pasti liburan ya, pernah main ke pesisir pantai, terus ketemu sama souvenir-souvenir seperti ini nih. Ada figura, ada kerang-kerangnya ya di sini, ornamen-ornamen kerangnya. Terus kalau misalnya adik-adik ke toko souvenir di pinggir pantai itu pasti lihat ini juga nih. Ini tuh kayak gantungan-gantungan buat lampu ya. Ini juga nih buat tirai dan sebagainya, dan banyak banget yang bernuansa maritim. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Perbedaan prinsip pembersihan bahan kerajinan antara limbah kaca dan plastik dengan limbah kerang dan keramik adalah: A. Limbah kaca dan plastik dicuci menggunakan air, sedangkan limbah kerang dan keramik dicuci menggunakan pasir. B. Limbah kaca dan plastik dicuci menggunakan sabun, sedangkan limbah kerang dan keramik dicuci menggunakan pewarna. C. Limbah kaca dan plastik dicuci menggunakan sabun, sedangkan limbah keramik dicuci menggunakan asam klorida. Yang D. Prinsip perbedaan bahan kerajinan itu tiada bedanya atau sama aja. Nih, menurut adik-adik kemarin jawabannya yang mana nih? Kalian kan sudah mulai mengisi ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Limbah kaca dan plastik dicuci menggunakan sabun, sedangkan limbah kerang dan keramik dicuci menggunakan asam klorida. For the information, asam klorida itu juga fungsinya untuk membersihkan permukaan logam sebelum disolder. Terus juga dia sebagai pembersih porselen ya, kaca-kaca gitu, keramik. Next lagi kita ke nomor 3. Penjelasan konsep daur ulang limbah menjadi suatu barang kerajinan fungsi pakai adalah: ingat daur ulang limbah. Yang A. Mengubah limbah menjadi bersih dan siap digunakan kembali. Yang B. Membuat limbah menjadi berfungsi siap pakai seperti sedia kala. Yang C. Mengubah limbah menjadi barang fungsi hias semacam lukisan. Yang D. Mengubah limbah menjadi barang fungsi pakai seperti lampu tidur. Nah, mungkin di sini udah ketahuan juga ya daur ulang. Kita lihat dulu konsep daur ulang itu apa sih? Daur ulang atau recycle adalah proses pembuatan barang bekas menjadi barang baru. Jadi, barang-barang yang sudah tidak digunakan alias limbah digunakan kembali tapi menjadi produk lain. Namanya recycle. Jadi ada recycle, reduce. Nah, ini jadi jawabannya adalah D. Mengubah limbah menjadi barang fungsi pakai seperti lampu tidur. Nah, mungkin adik-adik pernah lihat ini ya, limbah-limbah seperti ini itu dari sendok-sendok plastik diubah menjadi lampu tidur. Atau mungkin kalian pernah main ke kafe sebelum pasca covid ini, ngelihat ornamen-ornamen seperti ini nih, lampu-lampu digantung menggunakan jar. Nah, ini kan termasuk ke dalam daur ulang atau recycle itu sendiri. Next, nomor 4 ya. Gambar di samping adalah pola rancangan pot tanam dari bahan limbah apa. Ini udah ketahuan banget sih. Apakah keramik, kaca, kerang, atau botol plastik? Saya yakin banget kok nomor 4 semuanya betul. Oke, nomor 4 benar, jawabannya adalah keramik. Kalau misalnya tadi kita lihat ornamen gambarnya itu kan dari keramik-keramik yang hancur ya, ditempel-tempel di dalam vasnya itu sendiri. Nah, terus kalau kaca tuh kayak gimana sih? Nah, ini contoh-contoh dari kerajinan kaca.
Ada kaca, ada kerang, ada botol plastik. Dan ini gemes banget ya. Botol plastiknya dibuat seperti binatang-binatang. Mungkin adik-adik bisa DIY nih di rumah nih kalau punya botol plastik bekas GoFood ya atau GrabFood, bekas beli-beli jajanan online. Nah, itu bisa nih di recycle seperti ini nih. Next, nomor 5, ini mohon maaf ada kesalahan dalam pertanyaan di Google Form dan ada yang bertanya juga. Nomor 5 itu alat untuk memotong keramik disebut apa sih? Gunting, tail cutter, pisau, atau palu. Jadi kemarin itu ada jawabannya ada yang tang gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah tail cutter. Nah, jadi mohon maaf ya kalau ibu salah dalam mencantumkan jawaban di sini. Nah, jadi ini jawabannya adalah tail cutter. Nomor 5 itu. Nah, tail cutter itu seperti apa sih? Seperti ini. Ini adalah alat potong manual katanya. Alat potong manual dari keramik seperti ini. Dan ini sebenarnya ada lagi namanya gerinda. Jadi ini elektronik gitu. Pakai mesin, pakai listrik. Dan ini yang manualnya. Begitu. Next ke nomor 6. Berikut yang bukan bagian dari tahapan pembuatan kerajinan. Yang bukan yang termasuk persiapan, pembersihan, pembiaran, praktik pembuatan prakarya kerajinan menjadi benda fungsi pakai. Udah jelas lah ini jawabannya ya, yang nggak termasuk jelas pembiaran. Nah, jadi sebenarnya ada langkah-langkah pembuatan kerajinan, ada 6 langkah. Yang pertama, menentukan bahan dan fungsi kerajinan dahulu. Yang kedua, menggali ide dari berbagai sumber. Kalian jadi bisa browsing-browsing tuh untuk membuat atau recycle kembali kerajinan-kerajinan yang ingin kalian pakai. Ketiga, membuat beberapa sketsa karya dan menentukan sebuah karya terbaik. Keempat, menyiapkan bahan dan alat. Kelima, membuat karya kerajinan. Keenam, mengevaluasi karya. Begitu. Next, nomor 7, dari seluruh permukaan bumi, 3/4-nya tertutupi oleh, ini mungkin kalau misalnya adik-adik pas SD diajarin sama gurunya tentang lebih banyak daratan atau air. Ini jelas ya jawabannya adalah air. Nih, jadi luas permukaan bumi itu ditutupi 70% adalah air. 361.132 km persegi. Sementara luas permukaan bumi ditutupi oleh daratan, yaitu hanya 29,2%. Makanya karena kalian mungkin pernah dengar ya kalau di wilayah kutub wilayahnya udah mulai mencair karena pemanasan global ini. So, ibu mengajak kalian untuk kita go green, mulai dari hal yang kecil, membawa minuman nantinya. Kalau kita sudah masuk membawa minuman tuh menggunakan tumbler, terus udah mulai nih mengubah kebiasaan kita yang biasanya belanja menggunakan plastik, kita ubah jadi menggunakan tas belanjaan kayak gitu. Terlebih hemat juga kan, dan kita harus cintai bumi ini karena kalau misalnya adik-adik main ke wilayah pantai, misalnya nggak usah jauh-jauh ke pantai Pulau Seribu, itu ada di wilayah Pulau Parinya, ada pantai kresek, namanya itu beneran kresek. Nah, itu isinya sampah semua. Jadi sampah-sampah yang memang dibuang oleh masyarakat dari sungai dan mengalir ke laut ya, seperti itu. Next, nomor 8, yang bukan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air adalah, ingat lagi-lagi yang bukan ya, disiplin membuang sampah, pelestarian hutan sebagai sumber air, hemat menggunakan air, atau perilaku yang tidak ramah lingkungan. Ya, jelas ini jawabannya yang D ya, perilaku yang tidak ramah lingkungan. Jadi cara-cara apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air ini? Yaitu yang pertama, menggunakan air bersih dengan bijaksana atau seperlunya saja. Nih, adik-adik jangan boros-boros ya, karena beberapa teman kita yang bukan dari yang istilahnya bukan tinggal di Jakarta, bahkan masih satu Indonesia di wilayah timur, mereka tuh masih banyak banget kekurangan air gitu. Terus tidak mencemari sumber air, sungai, danau, atau laut dengan bahan-bahan kimia. Nah, ini juga ya perlu kita harus sadari, kita juga harus mulai namanya mengurangi membuang sampah ke aliran sungai, atau mungkin kalau kalian di rumahnya nggak dekat sungai, dekat selokan,
Nah, itu juga tuh kalau misalnya kalian punya oli bekas, itu jangan langsung dibuang ke selokan ya, Nak. Karena nanti akan ada namanya pencemaran seperti itu. Tidak membuang sampah sembarangan, itu tentu, of course, melakukan penghijauan di sekitar rumah dan tepi-tepi sungai atau danau. Nah, kalian juga nih ya, kalau misalnya Ibu boleh cerita, ada salah satu lingkungan di Malakasari, tepatnya di Jakarta Timur, di Klender, itu ada namanya Bank Sampah Malakasari. Nah, di situ itu masyarakatnya wajib menanam bukan menanam, jadi harus mempunyai beberapa pohon atau pohon di pot juga nggak apa-apa, tanaman di pot. Guna untuk apa? Untuk menjaga lingkungan di sekitar agar lebih sejuk gitu. Dan mereka juga membuat daur ulang dari pupuk dari sampah diubah ke pupuk-pupuk organik. Jadi masyarakat di sana bisa menggunakan pupuk itu untuk tanamannya kembali. Kalian bisa browsing ya tentang Bank Malakasari. Gitu. Next, nomor 9. Penyaringan atau filtrasi merupakan proses pemanfaatan gaya gravitasi untuk memisahkan padatan dalam air. B. Pemisahan padatan yang terlarut di dalam air. C. Penyerapan bahan-bahan tertentu yang terlarut di dalam air. D. Penangkapan ion-ion yang terdapat di dalam air. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Filtrasi adalah pemisahan padatan yang terlarut di dalam air. Ini juga nanti kalau misalnya adik-adik ke arah SMA, kalian juga akan belajar tentang filtrasi. Infiltrasi itu ada di hidrologi di dalam bab air. Gitu. Next, nomor 10. Absorben yang biasanya digunakan dalam proses absorpsi air adalah garam dapur dan gamping, batu bata dan sabun kelapa, zeolit dan resin, dan arang dan kapas. Oke, mungkin di sini ada yang pernah buat filter air ya dari sabut-sabut kelapa. Nah, jadi ini jawabannya adalah yang B, batu bata atau sabut kelapa. Jadi sebelum kalian mengenal apa itu absorben, sebenarnya absorben ini kalau dalam Ibu cari ya di Google itu cairan yang dapat melarutkan bahan yang akan diabsorpsi pada permukaan baik secara fisik atau dengan reaksi kimia. Jadi tapi ini ingat absorbennya absorben air, bukan kimia. Itu. Next, nomor 11, penyaringan atau filtrasi merupakan prosesnya di mana nih, pakai pasir apa sih yang tepat? Nah, pasir yang digunakan ialah pasir silika nih. Adik-adik bisa lihat ya, ini pasir silika. Kayak gini butiran-butirannya. Agak besar-besar. Terus gunanya pasir silika untuk apa sih? Pasir silika digunakan untuk sandblasting, yaitu teknik pembersihan kerak, karat di mesin, logam dengan semprotan pasir silika tekanan tinggi. Terus pasir silika digunakan sebagai bahan baku pabrik keramik, terus pada pengolahan air untuk penjernihan dengan menyerap lumpur tanah dan sedimen seperti itu, guys. Kita next, nomor 12. Oh enggak, ternyata mau for information lagi, ada pasir manga sama pasir zeolit, bedanya apa sih? Nah, ini ya bentukan pasirnya warnanya agak beda juga. Kalau pasir mangan itu ini tipe menurunkan kadar zat besi atau logam berat dalam besi. Kalau pasir zeolit penyaringan air dan mampu menambah oksigen dalam air gitu. Nomor 12 nih, makhluk bernyawa yang dapat bergerak tetapi tidak berakal budi adalah pengertian dari apa sih? Ini paling gampang sih, nggak mungkin kan budidaya harapan satwa sarana. Ini paling gampang. Kalau nggak A ya C, jawabannya adalah C ya, satwa. Nah, sebelumnya Ibu mau ngasih tahu nih, budidaya itu apa sih? Suatu kegiatan pengolahan sumber daya alam hayati atau nabati yang dilakukan oleh seorang petani guna untuk memenuhi bahan pangan pokok manusia. Makanya ada budidaya kerang atau budidaya tanaman apa, itu kan banyak ya, kita pernah mendengar lah istilahnya. Mungkin kalau kalian melihat biasanya ditemui di wilayah pegunungan atau di wilayah pantai, tergantung mereka budidayanya tuh budidaya apa. Lanjut, nomor 13. Karakteristik kandang satwa harapan adalah lemah terhadap cuaca, dapat diserang predator, satwa jadi sakit, kuat dan kokoh. Aduh, ini paling gampang, jawabannya ialah D ya, kuat dan kokoh. Jadi ini ada syarat minimal pembuatan kendang ya. Sorry, ini harusnya kandang, tipenya kebangetan. Yang pertama, harus ternaknya leluasa bergerak dan nyaman di dalamnya. Jadi jangan sampai kalian bikin kandang itu yang sempit gitu, yang hewannya nggak bisa gerak kemana-mana. Terus kandang ternak dapat menunjang produktivitas ternak. Terus ada sirkulasi udara pada kandang harus lancar dan memadai, mudah dibersihkan, dapat melindungi ternak dari kondisi lingkungan yang ekstrim yang dapat mengganggu
kesehatan ternak. Jadi kalau misalnya kalian bikin kandang ya dikasihlah atap, masa nggak dipakein atap. Tapi beda lagi ya kalau misalnya kalian punya kandang hamster. Kalau kandang hamster mah adanya emang deket-deket rumah kan, nggak mungkin kalian paparkan langsung di bawah sinar matahari. Tapi ini kandang satwa harapan ya nak. Terus ada kandang harus mempermudah pengolah ternak dalam mengurus ternak. Kandang yang sehat adalah kandang yang memiliki pembuangan limbah atau kotoran ternak yang layak serta tidak mengganggu lingkungan sekitar. Begitu. Jadi kalau misalnya kalian punya lahan nih, terus kalian mau ternak-ternak hewan, itu juga harus diperhatikan pembuangan limbah kotorannya ya, limbah kotoran hewan. Jangan sampai limbah kotoran hewan itu mengganggu masyarakat sekitar atau mempengaruhi air di lingkungan sekitar kawasan teman-teman gitu. Next nomor 14, berikut ini yang bukan termasuk satwa harapan adalah sapi, kambing dan bebek, bekicot, jangkrik dan lebah madu, jangkrik, ulat sutra dan cacing tanah, bekicot, cacing tanah dan ulat sutra. Oke, yang bukan itu adalah yang A, sapi, kambing dan bebek. Nih, satwa harapan itu apa sih? Satwa harapan adalah hewan yang dipelihara karena memiliki manfaat ekonomis maupun non-ekonomis. Nah, ini ada contohnya adalah lalat tentara hitam, lembah madu, ulat sutra liar, cacing tanah, semut rangrang, dan lain sebagainya. Banyak banget yang disebut dengan satwa harapan. Terakhir, nomor 15, perhatikan gambar berikut. Mungkin kemarin kayak udah menemukan soal ini ya, ini gambar cacing-cacing tanah. Gambar di samping ini memiliki fungsi atau manfaat bagi kesehatan, yaitu berupa apa sih? Membuat gemuk, membuat kulit menjadi halus, mengatasi gangguan pembuluh darah, mengatasi tubuh tidak cepat menua. Oke lah, ini gampang lah ya. Cek jawabannya. Mengatasi gangguan pembuluh darah. Jadi sebelumnya tuh manfaat cacing tuh banyak banget, cacing tanah sebagai imunologi, terus mengobati penyakit tipes. Makanya ya dulu orang zaman dulu ngomong kalau sakit tipes makan cacing tanah gitu. Ternyata emang manfaatnya buat ngobatin tipes nah. Terus mengatasi diare. Nah nih kalau misalnya kalian diare mungkin bisa coba alternatif cacing tanah kan ya. Terus mengatasi perandangan, gangguan pembuluh darah, memberikan energi, mengatasi konstipasi dan anti tumor. Wow, banyak ya, padahal cacing tanah kan deket-deket sekitar kita, tapi manfaatnya luar biasa banyak. Oke, terima kasih semuanya yang telah mendengarkan penjelasan Ibu dari A sampai Z. Mohon maaf kalau misalnya dalam video ini ada salah-salah kata dalam mengucapkan Ibu. Terus kalau misalnya pertanyaan atau jawabannya typo dalam penulisan, mohon dimaafkan. Terus semangat terus buat adik-adik kelas 8. Ini persiapan untuk PTS tinggal sebentar lagi. Jadi semangat, jangan sampai kendor. Untuk PTS kalian belajar saja bab 1, bab 2 dan bab 3. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung hubungi Ibu gitu. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi ya. Itu saja, tetap jaga kesehatan selalu, stay at home, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa gerakan 3M. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bye-bye.